merangkul sih, merangkul. Kalau saya kan pengen merangkul anak-anak muda gitu kan. Iya. Nah kalau The Betawi Story ini kan awalnya larinya ke media berjalan dari kaos gitu, Iya, tapi iya. akhirnya saya berpikir nih kalau cuman kaos tanpa media yang benar-benar fix media, kayaknya susah nih gitu kan. Akhirnya 2019 saya buatlah The Betawi. Tapi sebelum saya buat The Betawi yang The Betawi Story ini, saya buat The Betawi buat medianya, itu saya ke makamnya Babe Benyamin sama Ahmad Amri. So Bang Ben memang awalnya kontak atau mereka kontak atau seperti apa? Ya mereka kontak gitu kan, ngajak kolaborasi. Kalau saya sih terbuka gitu kan. Iya. Karena kan Betawi juga terbuka, tapi bukan berarti untuk hal-hal yang macam-macam yang nggak bagus lah gitu. Pokoknya di luar konteks Betawi itu ya saya nggak mau. Kalau emang ada event Betawi gitu kan, event-event tentang budaya, ayo silakan, saya terbuka untuk kolaborasi gitu kan. Karena memang saya bikin akun The Betawi ini ya untuk kolaborasi ke mereka. Jadi Betawi itu kan sama digital ya kebersamaan lah, kita kebersamaan gitu kan. Harusnya memang anak muda ini harus ngikutin zaman, yang sampai kita nggak ngikutin zaman ya dia tergerus deh budaya Betawi gitu kan. Betul. Itu ngomong-ngomong silat tadi, bisa berapa jurus gitu? Kalau kata orang Betawi kan, orang Betawi itu sepukul 2 pukul gitu kan. Sepukul 2 pukul begini. Kan kalau kata pantunnya kali Semanan udah banyak limbah. Cakep. Dulunya rawa, sekarang banyak rumah. Biar kata zaman terus berubah, adat budaya Betawi jangan sampai punah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Sobat Jagongan. Ketemu lagi sama gue. Nah, ini kita yang ngobrol lagi nih sama orang-orang Betawi nih. Kita ngomong tentang kebudayaan. Nah, kali ini ya, sebelum kita mulai nih, jangan lupa untuk dukung terus channel Jagongan yuk. Ya, tinggal klik doang. Klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifin tanda lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan Sobat Jagongan kalau ada video terbaru dari kita. Nah, kali ini kita ngobrol sama anak muda Betawi yang kita nyebutnya sih pelestari budaya ya. Dia peduli banget sama budaya Betawi. Tapi gimana caranya kayak anak sekarang udah pakai era digital nih. Dia cuma lebih dominan di lewat sosial media. Nah, kita langsung aja nggak pakai lama-lama ngobrol sama anak muda Betawi yang peduli sama kelestarian budayanya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Arfian. Selamat siang. Mantap dah. Nah, ngobrol-ngobrol nih kita nih udah datang ke studio ya. Aduh, hujan di luar bodo amat dah. Yang penting datang kita ngobrol nih. Enak marbahan emang kalau hujan. Wah iya. Kalau kata anak sekarang mau mager ya. Mager. Oke. Nah, Bang Arfian, kita langsung aja nih. Ini kan kalau lihat sosmednya nih, IG-nya Bang Arfian luar biasa sampai puluhan ribu. Amin, bisa ntar ratusan sampai jutaan gitu kan followernya. Nah, cuma sebelum kita mulai nih Bang Arfian, sebetulnya apa sih gitu kan yang apa bahasa kalau kerennya sih yang bikin motivasi, yang bikin kepengen deh Bang Arfian tergerak untuk ya gua mau lestariin budaya Betawi nih gitu kan. Tapi di sosmed aja sekarang gimana nih? Boleh sharing-sharing kalau ceritanya? Kalau diceritain sebenarnya sih nggak ada kesengajaan. Dari nggak sengajaan ada keresahan. Keresahan saya yang dulu sempat latihan silat gitu kan. Jadi awalnya nih kita latihan silat, saya pengen ngajak nih ke teman-teman gitu kan. Ke teman-teman, gue pengen latihan silat nih, yuk kita latihan silat yuk gitu kan. Karena dari saya cuma sedikit nih gitu, bareng-bareng yuk kita harus lestari budaya nih kan, pencak silat. Nah dari situ saya dapat jawaban yang buat saya resah gitu kan. Kata dia udah nggak zaman latihan silat. Gitu. Iya. Udah gitu buat apaan, nggak kepake kok tawuran. Yang namanya di Manggarai gitu. Iya. Nggak kepake buat tawuran kan. Gitu.
ya saya bukannya kesel tapi tergerak nih hati gitu kan. Kok larinya ke situ gitu. Namanya anak muda, anak zaman sekarang gitu kan. Gimana ini caranya nih? Ya udahlah, dari situ tergerak tuh bikin akun sosmed namanya The Betawi Store. Sebelum ada The Betawinya kita The Betawi Store dulu. The Betawi Store saya bikin The Betawi Store. Ya udahlah kita bikin lewat media gitu kan. Dari situ saya bikin kaos. Biar mempermudah mereka nih. Kalau kaos itu kan media berjalan. Gitu kan. Media berjalan kita lihat. Kalau lu kagak mau pakai baju silat, malu nih dari rumah nih, lu pakai kaos aja deh, gitu kan. Pangsi, tanah pangsi gitu. Ibarat kata kalau bahasa keren ininya branding. Gitu. Lu pakai baju Betawi aja deh, gitu kan. Sambil gue juga kenalin pahlawan-pahlawan Betawi deh. Iya. Baju Betawi, kaos-kaos Betawi, kalau malu pakai pencak silat ya silakan deh. Nah dari situ terus akhirnya nih ya banyak juga nih gitu kan. Iya deh, gue pakai pangsi aja sama kaos gitu kan. Iya. Ntar pas udahannya baru deh pakai baju silat, pas latihan ya. Kayak gitu sih. Jadi ada keresahan di situ, bikin The Betawi Store. Iya, syukurnya nih kita bersyukurnya keresahannya auranya positif gitu kan. Walaupun awalnya memang ke produk dulu, sambil lah nyambi gitu kan. Nah cuma kan memang kalau lihat sekarang nih, ntar juga Sobat Jagongan bisa lihat nih, bisa tengokin akun IG-nya The Betawi. Wah, selalu luar biasa, followernya udah banyak banget gitu kan. Nah itu kalau sekarang Bang Pian apa merangkul kah atau apa dengan hingga akhirnya bisa gede seperti ini nih? Merangkul sih, kalau saya kan pengen merangkul anak-anak muda gitu kan. Nah kalau The Betawi Store ini kan awalnya larinya ke media berjalan dari kaos gitu, tapi akhirnya saya berpikir nih kalau cuman kaos tanpa media yang benar-benar fix media, kayaknya susah nih gitu kan. Akhirnya 2019 saya buatlah The Betawi, tapi sebelum saya buat The Betawi yang The Betawi Store ini, saya buat The Betawi buat medianya, itu saya ke makamnya Babe Benyamin sama Ahmad Tamrin. Anda silaturahmi. Iya, kalau kata kita mah ya silaturahmi lah, namanya ke orang tua kan gitu. Minta izin lah gitu buat akun ini benar-benar bisa manfaat gitu. Setelah saya ke makamnya Babe Benyamin sama Ahmad Tamrin, baru deh saya buat bismillah deh saya buat The Betawi gitu kan medianya. Nah, dari situlah saya share-share tentang Betawi. Kalau Betawi itu gini, kalau silat tuh ya budaya Indonesia gitu kan, budaya Betawi juga ada pencak silat gitu kan. Ya kalau bukan kita anak muda yang ngelestariin nih, siapa lagi gitu kan. Apalagi sekarang udah eranya digital gitu, yang eranya game yang mager main game aja udah lah gitu kan. Benar. Iya, karena satu sisi ya kita juga kan nggak bisa menghindari kemajuan teknologi gitu ya. Nah, cuma satu sisi memang kita juga perlu gimana nih kalau nggak ada orang kayak Bang Pian, kayak kita yang peduli untuk bisa terus melestarikan budaya, khususnya daerahnya sendiri deh. Dalam hal ini di sini kan Bang Pian mewakili Betawi nih, gitu kan? Ya siapa lagi, gitu kan? Iya. Nah, itu Bang Pian kalau lihat dari kegiatan-kegiatan, istilahnya akhirnya kan sebelum mungkin awal-awal lah ya, awal-awal akun The Betawi ini sampai sekarang sebesar sekarang orang banyak mengenal, itu apakah Bang Pian istilahnya yang itu tadi kayak kaos kan, contohnya branding lah, Bang Pian pakai kaos kemana-mana orang niat, cakep tuh kaos gitu kan. Nah, cuma kalau di sosmed ini sekarang kan setiap ada kegiatan event, ya hampir dibilang 80-90% lah kegiatan Betawian gitu, pasti ada di akunnya Bang Pian gitu kan, The Betawi gitu kan. Itu gimana istilahnya, apakah Bang Pian memang awalnya kontak atau mereka kontak atau seperti apa? Ya mereka kontak gitu kan, ngajak kolaborasi. Kalau saya sih terbuka gitu kan, karena kan Betawi juga terbuka, tapi bukan berarti untuk hal-hal yang macam-macam yang nggak bagus lah gitu. Pokoknya di luar konteks Betawi itu ya saya nggak mau. Kalau emang ada event Betawi gitu kan, event tentang budaya, ayo silakan, saya terbuka untuk kolaborasi gitu kan, karena memang
saya bikin akun The Betawi ini ya untuk kolaborasi ke mereka gitu. Memang untuk memfasilitasi gitu karena kan? Biar nih anak muda juga kan kebanyakan audiens saya kan anak muda nih gitu kan. Jadi biar juga mereka ngelihat lah gitu kan tentang Betawi. Oh, di sini ada acara Betawi nih gitu kan. Ya tinggal dia ngikut, dia datang deh, terserah dia gitu. Gitu. Kita juga masih muda dia nih. Kita muda, tutupin aja nih putihnya ya. Iya. Nah, serunya memang istilahnya ya satu sisi kita memang itu tadi nggak bisa menghindari kemajuan teknologi gitu kan, bahwa nanti entah main game lah atau apa, kenapa nggak kita fasilitasi gitu kan, orang biar kata inget dah katanya sama nenek moyangnya gitu kan, sama budaya leluhur gitu kan, entah itu mau silat kah kalau di Betawi atau ada pantunnya, palang pintu segala macam gitu kan. Makanya kemarin kita juga sempat ngobrol tuh sama mereka gitu kan, si istilahnya bahasa kita ya pelestari budaya lah. Nah, satu sisi memang kalau keluarga Bang Pian sendiri asli Betawi. Betawi dari ibu Betawi, Betawi, gitu kan. Karena saya juga dari abang saya juga ikut latihan silat gitu kan. Saya jadi terbawa lah pengen ikut latihan silat gitu kan. Nah dari situlah keresahan itu ya sampai sekarang ini ada nama The Betawi gitu kan. Karena memang saya pengen nih mereka juga ikut latihan silat. Karena silat itu kan salah satu budaya Betawi, apalagi sekarang udah masuk ke tahun ketiga kalau nggak salah ya, dari 2019 kemarin gitu kan. Kalau pencak silat itu kan masuk warisan budaya tak benda. Berarti kan kita anak muda nih harus benar-benar bisa ngelestariin gitu. Kalau bukan kita anak muda yang ngelestariin pencak silat tapi masih ada kan gitu. Jangan cuma nanti kita ditanya sama anak cucu, katanya sih begitu, katanya begitu, aduh, katanya gitu. Kayak lagu sidul. Iya, jadi Betawi itu kan sama digital ya kebersamaan lah, kisah kebersamaan gitu kan. Harusnya memang anak muda ini harus ngikutin zaman, yang sampai kita nggak ngikutin zaman, ya dia tergerus deh budaya Betawi gitu kan. Betul. Nah di antaranya gitu kan, kalau event-event sendiri itu kan mungkin bilangnya komunitas kali ya, komunitas Betawi sana, komunitas Betawi sini gitu kan, pasti banyak kelompok-kelompok gitu kan yang ya pada intinya sih menurut kita sebetulnya tujuannya mulia, pada ingin melestarikan gitu kan. Cuma memang masih terbagi kelompok-kelompok ya, entar yang di Depok, entar yang di Bekasi mungkin gitu kan, yang di kotanya sendiri Kemayoran, Manggarai segala macam banyak. Nah tinggal bagaimana istilahnya menyatukan pada saat ya nggak usah lo Betawi pinggir atau Betawi tengah, Betawi kota gitu kan. Yang penting ayolah kita Betawian gitu kan. Ada event di mana kita ramein aja gitu. Nah kedepannya nih Bang Pian, kedepannya maksudnya apakah begini aja mungkin nih secara pribadi Bang Pian punya gue mau pengennya kedepannya bisa apa gitu. Kedepannya sih saya kepengen ya aktifin lagi yang YouTube-nya gitu kan, untuk ngebangkitin anak-anak muda Betawi lah gitu kan. The Betawi bisa terus kolaborasi, apalagi sekarang kan gubernur sama wakil gubernur kan kayak gencar banget gitu kan tentang Betawi, sampai ada di acara CFD gitu. Itu saya ngedukung banget gitu kan, apalagi anak-anak muda yang sekarang ini banyak konten kreator gitu kan, dari musik, dari konten gitu kan, terus dari YouTube, ya segala macam lah. Ayo kita kolaborasi lah, pengennya gitu kan. Pokoknya jangan sampai Betawi ini cuman di kita doang gitu kan. Yang di kebawahnya ini saya kan pengen anak saya juga mengenal tarian Betawi gitu kan, makanan khas Betawi gitu. Jadi nggak punah lah gitu. Betul. Nah nih Sobat Jagongan nih contoh nih yang perlu dicontoh juga sama Sobat Jagongan yang ya masih muda-muda lah, nggak menutup kemungkinan juga yang tua tetap ngurusin gitu ya. Bahwa ya kita memang perlu tokoh atau sosok yang dari kita, kalau nggak kita siapa lagi gitu kan yang mau peduli sama kelangsungan budaya daerah kita gitu. Kan cuma Betawi doang sih, dari ujung nih Nusantara, dari ujung barat sampai ke ujung timur kan kita banyak nih
Ya, daerah-daerah gitu kan. Nah, ayo masing-masing kita lestariin. Ya boleh, kita nggak nutup tadi kata Bang Pian gitu. Era teknologi ya kita juga ngikutin gitu. Cuma harusnya ini bisa seiring sejalan sama kelestarian budaya kita gitu kan, yang ramai banget. Betul, betul. Gitu. Nah, itu ngomong-ngomong silat tadi, bisa berapa jurus gitu? Kalau kata orang Betawi kan, orang Betawi itu sepukul dua pukul kudu gitu kan. Sepukul dua pukul begini. Kan kalau kata pantunnya kali Semanan udah banyak limbah. Cakep. Dulu nyiru rawa, sekarang banyak rumah. Iya. Biar kata zaman terus berubah, adat budaya Betawi jangan sampai punah. Asik. Kan gitu. Kita cuma bisa dengerin doang kan. Nimpalinnya kagak becus. Tapi bukan berarti kita cuman budayanya doang. Iya. Kita juga kepengen ada mereka ini mengenal tokoh-tokoh Betawi gitu kan. Jangan sampai lu tahu Ahmad Tamrin tahu itu Jalanan Sudirman gitu. Yang ada bunderannya gitu. Kan, tapi dia kagak kenal sama Ahmad Tamrin siapa gitu. Jangan sampai lu tahu ondel-ondel tahu ada Kemayoran tuh yang Jalan Haji Benyamin Sueb tapi dia nggak tahu ondel-ondel itu apa taunya ondel-ondel buat ngamen. Taunya begitu. Jangan sampai dia mereka-mereka yang apa anak-anak kita lah kenalnya cuma sampai begitu, tapi kalau dia sampai kenal sama pahlawan Betawi, tokoh Betawi kan kita terus bisa inilah hidupin mereka gitu. Nah ini kita nyinggung ini nih yang punya Betawi ini sekarang nih Pak Gubernur sama Pak Wali ini nih wakilnya gitu kan. Ya istilahnya ya ayolah kita sama-sama gitu kan. Pasti juga kan orang seneng gitu ya. Istilahnya, oh iya nih zaman kita dulu nih gitu kan ada beginian, ada palang pintu, ada apa. Tradisi-tradisi itu jangan sampai mati lah gitu kan. Kalau kemarin kita ngobrol juga ada sama sepuh Betawi gitu. Jangan giliran udah diambil baru kita marah-marah gitu sama orang gitu. Giliran itu diemin aja gitu. Begitu udah diakuin sama orang baru, oh itu punya gue gitu. Gitu. Nah, terus ini Bang Pian. Nah, sehari-hari nih Bang Pian kegiatan apa emang? Masih kerja sih. Masih kerja. Nah, terus juga mengelola ini. Luar biasa. Sambil ngelola aja gitu. Kita mah energinya udah setengah sini. Nah, itu ngebaginya gimana? Ngebagi waktu istilahnya? Kalau konten kayak Instagram itu kan ini ya apa namanya simple gitu kan. Kita lihat konten apa nih tentang Betawi, kita lihatlah tentang Betawi atau kita tentang bikin konten vlog gitu kan atau apa gitu. Karena kan udah apalagi era sekarang eranya udah era ChatGPT gitu kan. Kita bisa manfaatin juga asisten atau apalagi kita sambungin ke sejarah dari buku kan, kalau saya suka baca buku gitu kan. Dari buku kita bisa lihat ChatGPT jadi asisten gitu, sesuai kan nih kan minta bikin karosel kan gitu. Makanya anak muda Betawi ya harus paham digital lah gitu. Jadi perkembangan jadi budaya Betawi. Yang penting kita harus sesuai. Sejarah itu jangan sampai kita ngelihat ChatGPT kita langsung lempar ke Instagram atau ke YouTube gitu. Kalau kita nggak cross check lagi ya itu namanya ya salah lah gitu. Harus kita cross check lagi. Tetap ada proses filter atau disaring lagi gitu ya. Sesuai fakta sejarah. Benar. Iya, karena kalau istilahnya kita apa ya gue nyebutnya plek ketiplek lah gitu. Kita telan mentah-mentah repot juga. Nggak sesuai repot. Iya. Nah di perjalanannya Bang Pian ada kendala nggak sih istilahnya kan ya anak sekarang ya ngapain juga sekarang udah bukan zamannya kali gitu. Oh kalau buat kendala ada. Jadi sebelum The Betawi ini terus sampai ke akunnya yang besar ini di The Betawi Store itu kendalanya waktu COVID lah gitu. Iya. Waktu COVID itu saya buat kaos Betawi itu hampir 10 lusin lah. Hampir mungkin puluhan juta lah gitu kan. Di situ saya udah niat mau kembangin The Betawi Store dan The Betawi. Tapi ya qadarullah gitu kan. Udah saya masukin habis COVID. Saya masuk rumah sakit tuh. Allah. Di COVID-in. Suruh istirahat. Waduh, seminggu di rumah sakit. Akhirnya pulang sampai rumah kebakaran rumah. Qadarullah kebakaran. Habis dia tuh baju yang baru jadi, kaos baru jadi habis.
nggak sampai di situ, pertengahan tahun saya mau buat lagi, ada lagi masalah ya sudahlah. Jadi kita vakum sebulan, tapi yang saya bersyukur nih di vakum sebulan itu followers itu nggak nurun. Semakin nambah. Malah nambah gitu, padahal nggak saya mainin gitu kan. Tapi ya namanya saya mau naikin bukan cuma followers, tapi saya udah kadung hati sama Betawi, kepengen buat ngelestariin gitu kan, ngikut lestariin gitu kan. Nggak ada niat juga buat wah kok jadi konten kreator atau gimana. Sebelumnya nggak ada niat ke situ, tapi makin lama di dunia digital ini saya harus bisa ngikutin gitu kan. Ya udah saya mainin lagi sampai akhirnya The Betawi ini jadi media yang besar gitu. Nah, ini juga nih, ini salah satu produknya nih yang dipakai sama Bang Pian nih. Ntar bisa lihat deh di store-nya The Betawi. Ada kaos, ada pokoknya aksesoris Betawi kali ya. Gitu. Ada apa aja sih Bang Pian selain kaos? Untuk sementara sih kaos dulu sih. Kalau waktu itu kan udah ada aksesoris peci. Nah ini peci juga termasuk kalau kata kita nih ngedukung buat anak muda main silat gitu kan. Walaupun kan, wah gue malu silat ya kayak gini ya. Gue punya pecinya nih, gak kaosnya nih. Masa macem-macem deh. Gitu kan. Kalau emang nggak mau pakai baju silat nih, ada peci, pakai kaos, ya pakai itu dulu deh. Menjelang sebulan baru deh dipakai baju silat. Kan itu terbiasa tuh. Biar nyaman dulu biar nyaman dulu. Biar pede nih. Biar pede orang Betawi nih. Kayak gitu. Padahal sih ya istilahnya kata gitu ya, istilah kan nggak perlu malu juga. Gitu. Ya emang turunan kita, ya misalkan dari Betawi ya Betawi. Yang Sunda ya Sunda. Sebetulnya kebanggaan itu buat kita sih harusnya juga dirasain, dimiliki sama yang generasi-generasi muda lah gitu, bahwa tapi bukan berarti terus menjadi akhirnya timbul ya bahasa kita mah kesukuan lah, nggak tetap semuanya satu payung gitu, Nusantara gitu kan. Ya cuma nggak perlu malu juga kali gitu kan. Malu gue pakai Betawi apa gitu kan. Istilahnya ya hanya tinggal bicara adat aja gitu. Ada sama kita kaum orang tua itu tadi Bang Pian udah sampai soal silaturahmi gitu kan. Nah, kalau bicara sejarah nih Bang Pian membaca sejarah mungkin mahfum banget dah. Kalau cerita sedikit gitu cerita sedikit. Ya kan tokoh budaya Betawi khususnya gitu kan, nggak cuma ya kalau yang udah era kesininya gitu kan. Ada tadi Emma Tamrin, Bang Ben gitu almarhum gitu kan. Nah cuma kan kalau dari dulunya juga kita tahu sampai masuk di film berapa kali gitu kan, si Pitung gitu. Betul. Ya itu kan juga tokoh-tokoh Betawi sebetulnya gitu kan. Yang pada zaman penjajahan gitu. Istilahnya ya memang kita juga dulu nonton zaman kita kecil tuh. Saya belum ada airnya itu. Belum ada. Kalau ini saya belum ada airnya. Tokohnya siapa dulu, almarhum Diki Zulkarnain gitu kan, yang jadi si Pitung untuk gitu. Tapi kalau secara ini, kalau kita kan pakai gelang-gelang ginian lah kayak itu memang secara apa sih istilahnya, gelang akar bahar. Nah, itu memang istilahnya ininya gitu. Istilahnya apa sih? Aksesoris lah sih. Tapi kan identik gitu ya. Identik. Kalau sekarang ya dibuat aksesoris buat anak-anak muda Betawi aja. Kalau dia ngerasa gue Betawi nih, gue pengen pakai aksesoris itu. Ada yang kayak begitu, pakai akar bahar, pakai cincin gitu. Kayaknya lebih pede lah, identitas dah. Cincin cuma kecilan sih dari situ. Ini kan jelas di Betawi ini, Pandan. Memang kalau ini sedikit gitu ya, melipir sedikit. Itu Pandan memang identik sama Betawian gitu. Apa ada yang lain? Kalau menurut saya sih Pandan sih kayaknya masih dominan Betawi. Kayak Haji Mandra kan dia pakai juga. Apalagi kata Baba tuh yang ngepes. Tapi emang begitu ya. Semakin besar tuh semakin menunjukkan ininya kah, apa istilahnya kepopulerannya kah, atau semakin menunjukkan ya maaf cakap gitu ya. Semakin besar apakah semakin nunjukin bahwa dia orang bangsawan lah, atau ibarat katanya orang semakin berada gitu. Ada ininya sih? Nggak ada juga. Kesukaan dia aja sih. Kalau yang saya lihat gitu kan, waktu saya pernah kumpul sama orang itu ya karena dia suka aja gitu kan, demen lah gitu, demen koleksi batu gitu kan.
Kalau saya kan ya satu aja langsung banyak. Iya. Nah, satu sisi kalau kita juga kadang ngelihat, pernah memang ngelihat tuh waktu di Wali Kota Depok lah gitu kan, ada pameran segala macam itu, acara ulang tahun Depok gitu. Itu memang ada yang gede-gede gitu. Kita cuma mikirnya waktu itu, astagfirullahaladzim, apa nggak berat apa gitu kan? Begini nih. Kenapa tangan lo kagak keberatan kan gitu? Kan nggak begitu juga kali gitu ya. Iya, apalagi kalau ngeliat dulu ada pelawak teksi gitu kan. Iya. Ini soal 5 jarinya penuh gitu kan. Masya Allah. Tapi satu sih kuat sih kayaknya gitu. Ngangkat batu banyak banget. Nah, apakah hanya di kegiatan The Betawi ini, Bang Pian? Kegiatan di The Betawi akunnya ini, apakah hanya di budaya aja? Apa ada sampai misalkan Bang Pian dukung ya namanya Jakarta The Jack gitu kan, sampai ke olahraga juga nggak? Kalau olahraga sih udah pasti, Betawi pasti Persija. Oke. Gitu. Iya nggak, maksudnya dalam skopnya The Betawi gitu kan ada juga yang memang segmented lah, gua nyebutnya segmented. Oh enggak, kita memang fokus hanya di seni budaya aja gitu kan. Kalau saya tetap kalau karena saya dari kecilnya udah suka sama bola gitu kan, apalagi dulu kecil rumah di Menteng gitu kan, dekat sama Persija. Iya, itu tinggal manjat doang kali gitu. Setiap sore main sepeda gitu. Karena buat saya, kalau saya baca bukunya Emma Tamrin gitu kan, dia itu kan juga pelindung VIJ yang sekarang Persija gitu, punya sejarah yang bagus lah gitu kan, Persija sama Emma Tamrin itu ya. Jadi saya semakin ya suka sama Persija gitu, di Jack lah gitu. Jadi Betawi Jakarta ya Persija ya Jakarta gitu. Pak, walaupun gitu kan, walaupun secara pemainnya udah ada naturalisasi gitu, nggak juga orang Betawi, tapi istilahnya masih benderanya membawa nama daerah gitu. Jakarta. Ya kayak ya sekarang mungkin semua kali ya, semua klub yang ada di kita di Nusantara nih, ya kayak Persija, kalau Jakarta Persija, kalau Bandung kan Persib. Juga nggak orang Bandung semua gitu kan? Iya. Udah banyak bule-bulenya juga istilahnya orang luar gitu yang ikutan main. Benar. Iya. Nah berarti memang skopnya ini tidak hanya seni budaya, ya, tapi menyeluruh. Pokoknya kegiatan apa yang ada di Jakarta. Tapi memang lebih ke seni budaya, lebih ngegencarin ke seni budaya, karena sekarang ini kan kalau saya lihat sebelum sekarang marak gitu ya, kemarin itu era digital itu kan anak muda ini kayak ada di persimpangan gitu lah, antara tradisi lama sama era digital ini mau kemana nih anak muda gitu kan. Karena saya punya ide nih, ya udah gue buat The Betawi nih. Jadi tradisi lama saya masukin ke digital. Gimana caranya? Apalagi kan penyesuaian zaman. Apalagi kalau kayak ondel-ondel udah nggak masuk ke sosmed, ya cuman kenal di jalan aja, gitu. Tapi kalau masuk ke sosmed kan mereka kenal ondel-ondel, mereka kenal Tajidor, gitu. Jadi yang mau kolaborasi ondel-ondel, ya saya nggak nolak. Saya kan selalu kolaborasi sama ondel-ondel Jakarta gitu kan. Koja, ya saya selalu terima gitu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan saya tolak, nggak, karena ini pengenalan budaya banget gitu kan, ada ondel. Gitu. Tapi sebetulnya kalau nggak tahu Bang Pian paham nggak, masa ondel-ondel itu sebetulnya awalnya gitu bakal apaan sih? Kalau saya dapat cerita gitu kan, penolak bala, ondel-ondel itu kan penolak bala, ya keliling kampung kan gitu kan. Jadi kalau kata budayawan Babe Aya nih, bukan Jaja Rijal. Kalau Jaja Rijal, kalau ondel-ondel ada di hotel, ada di wali kota, kan ondel-ondel itu menolak bala tuh. Itu berarti menolak bala yang ada di situ. Yang ke depan apa yang di dalam? Iya. Iya kan menolak bala lah gitu. Iya. Ceritanya kayak begitu, akhirnya kan ondel-ondel makin berkembang dari Babe Benyamin Sueb gitu kan. Dia kenalin ondel-ondel, ya itu jadi ondel-ondel itu harusnya bener-bener jadi budaya Betawi, kan ikon kota Jakarta juga gitu kan. Jangan sampai citra ondel-ondel yang dari ngamen yang
banyak yang jelek lah gitu. Jangan sampai kayak gitu negatif gitu kan. Karena kan waktu itu aja pernah ada laporan kalau saya pernah ngobrol sama ketua ondel-ondel gitu kan. Ondel-ondel itu pernah ada kayak mencuri lah gitu. Karena dari pengamennya ini. Tapi kan oknum lah. Oknumnya gitu. Jangan sampai kan ondel-ondel citranya kayak gitu image-nya. Walaupun emang bagus gitu kan ngamen itu, tapi kalau ngamennya sendiri kan nggak sesuai pakem. Harusnya kan sesuai pakem gitu kan, tampil di Monas, di jalan ya silakan, di kampung-kampung silakan gitu kan, tapi kan harus sesuai pakem lah gitu. Kita ingat banget tuh lagunya Bang Ben, ondel-ondel ade anak itu. Nah itu lahirannya di mana itu? Nah iya. Tiba-tiba udah punya anak. Bidana di mana bidana? Tiba-tiba punya anak kan gitu. Ya itulah yang disayangkan itu ya istilah ekses negatifnya lah gitu dari karena balik lagi kalau memang tidak dijalankan seperti pakemnya gitu bisa melenceng lah gitu itu yang dikhawatirkan sih itu aja. Dan Bang Pian untuk sebetulnya dari Bang Pian sendiri gitu ada nggak sih gitu istilahnya mumpung gitu lagi ngobrol gitu kan ada kepengen apa sih buat anak muda Betawi gitu, warga Betawi kali gitu. Kepengen sih ya Betawi itu benar-benar rempung gitu kan. Walaupun beda warna lah, ada merah, ada hitam, atau biru lah segala macam, Betawi tetap rempung. Anak-anak mudanya tetap ngikutin zaman di era digital ini. Kita terus bisa kolaborasi dari anak-anak content creator. Jangan sampai kita nih nggak kenal budaya, mereka udah ngenalin, mereka udah terus menyuarakan tradisi Betawi, budaya Betawi. Ayo kita media Betawi itu udah banyak, masa kita masih ogah buat belajar Betawi kan gitu. Iya. Gitu sih. Iya kan, ya kita nyebutnya koreksi kalau salah nih, kan salah satu aksinya kita kalau boleh bilang aksinya Bang Pian lewat The Betawi ini kan sebagai salah satu corong lah gitu kan, corong budaya biar nih semua sobat jagongan yang ada di Betawi khususnya atau orang Betawi keturunan Betawi juga biar juga pada peduli nih gitu kan, diingetin lagi gitu loh, nih Betawi ada ini ceritanya. Makanya di baju kaos saya ini yang saya ada Emma Tamrin, Ismail Marzuki, Babe Benyamin sama almarhum Haji Bokir gitu kan. Ya biar ngingetin nih, jadi bukannya cuman Emma Tamrin itu kan ke dunia politik. Ismail Marzuki itu kan seniman. Terus Babe Benyamin itu kan budayawan juga gitu kan. Haji Bokir juga kan budayawan juga gitu. Jadi mengingatkan lah baju-baju The Betawi ini, mengingatkan anak muda buat terus inget nih budaya Betawi gitu kan. Jadi kayak kaos ini ya berarti iklan berjalan, bisa dibawa ke rumah, bisa dikenalin ke anak-anak gitu. Luar biasa sobat jagongan. Nih kita perlu contoh nih gitu ya, biar ini kita punya inisiatif juga untuk gimana sih caranya untuk terus bisa melestarikan budaya Nusantara, budaya Betawi khususnya sekarang saya lagi ngobrol sama Bang Pian dari Betawi. Mungkin juga nanti sobat jagongan kalau ada yang pengen ngobrol bareng, pengen istilahnya menceritakan, melestarikan, gue kampung saya juga begini, ya silakan aja tulis di komentar, kita ngobrol-ngobrol nih, ya bisa nih, luar biasa. Bang Pian, terima kasih banyak waktunya Bang Pian, semoga The Betawi terus makin besar ya, jadi kita ngobrol di sini juga nggak cuma ngobrol doang, gitu kan ada. Ya istilahnya ada hikmahnya lah, ada yang didengerin sama sobat jagongan, khususnya anak muda gitu kan yang peduli sama kelangsungan budaya kita yang rame ini. Sekali lagi sobat jagongan, nih ya, dukung terus channel kita biar Jagongan You ini bisa terus berkembang. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, yang penting diantaranya kita melestarikan budaya Nusantara yang kaya banget nih, mulai dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Coba kalau dihitung, selembar kagak habis. Ini nggak cukup, bukan nggak habis, nggak cukup.
Oke, ya Bang Pian, Sobat Jagongan, kita sampai sini dulu. Bang Pian, terima kasih banyak, sehat-sehat ya. Siap, The Betawi makin sukses, makin gede ya. Amin, jagongannya juga. Amin, amin ya Allah. Nah, Sobat Jagongan, sekian dulu kita ngobrol-ngobrol sama Bang Pian dari The Betawi. Ya, kita ketemu lagi nanti episode yang lainnya. Syukur-syukur nanti kita bisa ketemu bawain budaya dari daerah lain selain Betawi. Ya, mau dari Sunda, mau dari mana lagi, mau Bali pernah tarian gitu, mau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Ayo kita ngobrol, kita bareng-bareng di sini kita di Jagongan yuk. Oke, terima kasih Sobat Jagongan semuanya. Jangan lupa sebelum kita tutup obrolan kali ini, dukung terus channel Jagongan yuk. Tinggal klik doang tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifin tanda lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Jagongan yuk. Gak bayar men, gratis, tinggal klik doang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.